mana makanan yang kau siapkan? Diperlihatkanlah satu, kalau kita sekarang baskom kali ya, gandum tadi, terus kemudian ada satu panci kambing. Nabi SAW pun kata Jabir menyentuh dan mendoakannya, gitu kan? Lalu berkata kepada istriku, Nabi SAW berkata kepada si Jabir, panggillah khabbazah. Khabbazah ini istilah bagi pembuat roti. Kalau misalnya ada acara besar untuk membuat 1000 roti, 2000 roti gitu kan, itu baru pakai khabbazah. Ya, jadi Nabi SAW mengatakan kepada istri Jabir, panggil khabbazah. Kata istri Jabir, ya Rasulullah, satu sa, saya bisa buat. Biar saya zaman dulu tuh gini, adonan itu ditarik, gitu kan, dibuat gumpalan, mungkin ibu-ibu yang sudah buat roti tentu tahu, ditarik sebagian kemudian dibuat gumpalan, nanti dilempengin lalu ditempelin ke, kalau kita kan sekarang ada oven ya, zaman dulu tuh enggak, jadi tembok rumah yang dipanasin bagian bawahnya dikasih api, nanti panas ditempel di situ, gitu kan. Jadi unik, atau ada api biasanya langsung aja ditusuk pakai kayu. Jadi kayak sate gitu, nanti diputar-putarin di api, kena api langsung dia mengembang gitu kan, seperti itulah. Jadi belum ada oven, belum ada apa pada saat itu. Maka kata istri Jabir, ya Rasulullah, saya bisa buat ini. Kata Nabi SAW, panggillah khabbazah, panggil aja. Dipanggillah mungkin lebih dari 10 perempuan Ansar, semua pembuat roti nih. Kumpul semua, waktu kumpul berdua kaget. Kalian, kata perempuan ini, istri Jabir, kamu mau apa nih undang kami? Kata istrinya Jabir, Rasulullah SAW undang, suruh buat roti. Kata mereka, mana adonannya? Ditunjukkan, ini, satu baskom. Kata perempuan-perempuan ini kita mau buat rame-rame, gimana caranya? Ini ditarik beberapa kali sudah habis gitu. Kata dia, ini perintah Nabi SAW. Baiklah, ringkas cerita, Nabi SAW pada saat melihat sudah kumpul pembuat roti itu lalu berkata, mulailah tarik roti itu, panasin, berikan kepada Jabir. Lalu Jabir letakkan di sebuah wadah, ya kalau kita mungkin piring sekarang dari tanah liat waktu itu. Dan Nabi SAW yang menuangkan maraknya, dikasih sama daging. Lalu kata Nabi SAW kepada Jabir, beritahukan ke depan rumahmu, suruh semua mereka itu masuk per 10 orang, tidak boleh lebih. 10 orang saja masuk, gitu kan? Antri. Masuklah 10 orang, patuh, karena Nabi SAW suruh. 10 orang ini masuk, lalu dihidangkan makanan. Perlu kita garis bawahi di sini, disebutkan dalam riwayat Bukhari ini, mereka ini tidak dibatasi makan ya. Jadi kalau makan habis, mau tambah dibuatin, terus sampai udah kenyang baru keluar. Pokoknya 10 orang sampai kenyang. Dan mereka ini 3 hari belum makan, berarti menghilangkan lapar yang 3 hari. Dan kedepannya ini nggak tahu ada makan atau tidak, gitu kan? Jadi makannya luar biasa waktu itu. Mereka makan semua. Setelah makan 10 orang. Kata Jabir, saya keluar lagi manggil 10 orang lagi, masuk lagi, dikasih makan lagi sampai kenyang, keluar lagi terus begitu, gitu kan? Dan kata Jabir, demi Allah, gandum kami setiap kami ditarik oleh istri saya sama pembuat roti itu kembali utuh, ditarik kembali utuh, terus nggak pernah, pasti kembali utuh. Dan marak ini setiap disentuh oleh Nabi SAW tetap utuh, nggak pernah berkurang, gitu kan? Begitu terus, sampai semuanya 1000 orang berhasil makan, udah kenyang semua. Udah pulang semuanya, gitu kan? Kemudian saya melihat ke nampan, ke baskom kami itu, masih utuh adonan rotinya, dan masih utuh maraknya. Lalu Nabi SAW berkata kepada saya dan istri saya, wahai Jabir, dan istri juga dikatakan, bagikanlah kepada tetangga-tetangga dan kerabat kalian, karena Madinah sedang ditimpa kelaparan. Maka ulama memasukkan dalam salah satu mukjizat Nabi SAW, memperbanyak makanan di perang Ahzab, tentang makanannya Jabir. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ternyata siapapun pada saat itu waktu Nabi SAW hidup cerdas, langsung ingin membagi sesuatu, itu langsung Allah berkahi itu, gitu kan? Sementara kebanyakan sahabat tidak berpikir ke situ karena mereka tidak sampai di benak mereka. Nanti kalau kita kasih makanan 1 kilo gandum atau 1 baskom gandum ini bisa makankan 1 kota, nggak berpikir ke situ. Mereka berpikir makanannya pas-pas buat keluarganya sendiri nih. Dan ini pelajaran juga Bapak Ibu sekalian. Subhanallah, dengan memberi, ya garis bawahi kalimat ini ya, dengan memberi dalam agama Islam, sedekah justru mendatangkan rezeki, bukan dengan menabung. Ya. Kalau kita kan biasa simbolnya itu menabung pangkal kaya. Salah nih, ngeluarin jalan Allah pangkal kaya.
Harus diubah nih. Kalau kita kan 1 juta rekeningnya, kapan 10 juta, kapan 100 juta, kapan 1 miliar, akhirnya mati nggak bawa uang, gitu kan? Nggak ada sedekahnya, nggak dipakai juga buat dia, sibuk dengan menabung. Padahal dalam Islam bukan nabung duniawi ini, nabung akhirat. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu pernah kedatangan keuntungan 1 peti emas, dia nggak bisa tidur. Lalu istrinya bilang, kenapa? Ini saya nggak pernah dapat keuntungan sebanyak ini nih, saya mau sedekahin. Kata istrinya, sedekahkan. Perhatikan ya, ibu-ibu ini. Dia bilang, saya mau sedekahin. Istrinya bilang, sedekahkan. Bukan bilang, jangan dulu, kebutuhan saya belum, gitu kan. Enggak, sedekahin. Dibagiin, besok datang 2 peti. Sedekah lagi, besoknya datang 3 peti. Terus begitu sampai menjadi miliardernya sahabat. Karena sedekahnya. Subhanallah, mengeluarkan dalam Islam mendatangkan. Karena memang Allah SWT sudah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Yang kalian keluarkan di jalan Allah, Allah akan ganti. Dan kalau Allah ganti, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah kalau sudah balas seseorang, maka tanpa hisab, enggak ada hitung-hitungan. Bukan kita kasih 1000, Allah kasih 1000, enggak. Bukan kita kasih 1 juta, Allah kasih 1 juta, enggak. Allah kasih kesehatan, kekuatan, keturunan, berkah dalam hidup, bisa buka usaha, banyak balasannya tuh, gitu kan? Efek daripada amal soleh besar sekali gongnya. Kita sedekah 1 juta, itu bisa dapat 1 miliar, bisa dapat 100 juta, asal ikhlas saja. Sama dengan dosa, hati-hati, efek jerahnya besar. Mencuri 1 juta, hukumannya dari Allah bukan hilang uang 1 juta, tapi masuk rumah sakit bayar 100 juta. Gitu. Berbuat amal soleh, respon baliknya besar dari Allah. Berbuat dosa, efek jerahnya besar. Maka jangan buka pintu untuk dosa, nggak ada manfaatnya tuh. Mengambil uang, korupsi, makan uang haram, maka itu tidak ada manfaatnya. Dan sesuatu yang halal itu, menunya lebih banyak, gitu kan? Variabel pilihannya lebih banyak. Sementara yang haram itu lebih sedikit. Saya pernah jelaskan, pada saat Allah haramkan babi dengan hewan-hewan yang bertaring. Kan itu. Allah halalkan sapi, kambing, ayam, kelinci, banyak ini, kuda, semua yang tidak bertaring darat halal, semua yang bertaring juga kalau di air halal. Kan variabelnya lebih banyak, yang haram lebih sedikit. Dan kalau kita nikmatin yang halal, maka respon balik dari Allah karena itu ibadah besar, kan gitu. Sama tadi kita bersedekah kita akan dapat, gitu kan. Berikan sesuatu yang terbaik kepada Allah, Allah balas yang lebih baik lagi. Pernah saya kasih contoh, punya 1000 tua dengan 1000 baru, yang dikasih fakir miskin, dimasukkan ke masjid yang kok bisik-bisik baru, karena kebiasaan tua. Masa dengan 1000 tua minta kesehatan, kekuatan, keturunan, masuk surga, selamat dari neraka, wah rewel, gitu kan, nggak nyambung. Kasih terbaik untuk Allah, Allah kasih yang terbaik juga buat kita, gitu kan. Harusnya seperti itu, fahamin ya. Di sini bukti nyata, kisah Jabir radhiyallahu anhu. Niatnya ikhlas mau kasih karena Allah, Allah berkahi itu, gitu kan? Allah berkahi. Saya punya pengalaman pribadi kemarin. Saya hanya ingin berbagi, Bapak Ibu sekalian. Saya sempat punya motor Yamaha Mio, gitu kan? Yamaha Mio ini sudah mungkin saya pakai sekitar 5-6 tahun lah, gitu kan? Terus saya berpikir, saya mau ganti motor ini. Insya Allah saatnya saya ganti yang baru, mungkin sudah layak karena hampir tiap hari kalau motor saya bisa ngomong, sudah ngomong tuh, capek saya itu. Ini saking di Bekasi saya bawa mobil nih, kalau saya di Jakarta macet biasanya saya pakai motor ke sana sini gitu. Subhanallah, saya tiba-tiba waktu itu berpikir, kayaknya bukan cuma saya nih mungkin yang pakai motor. Saya pas lagi ke Tebet ketemu dengan di taklim, ketemu dengan adik kelas saya, yang saya tahu Masya Allah luar biasa, saya tahu dulu dia lulusnya bagus, anaknya ilmunya juga cukup, luar biasa gitu. Ketemu dengan saya, pas saya parkir sebelahnya, motor dia lebih butut dari saya. Motornya sampai pakai ikat-ikat tali gitu. Terus saya tanya, akhi, antum punya kendaraan lain selain ini? Dia bilang nggak ada. Ini sih yang saya pakai selama ini. Oh ya udah. Terus saya balik, lalu saya mulai terfikir, coba saya buatin program dia di pengajian. Saya iseng gitu, saya lempar program. Ini Bapak Ibu sekalian, saya punya program sekarang untuk memfasilitasi dai, di antaranya pengadaan motor.
sebelum saya tawarkan harga dengan 16 juta per motor untuk satu orang dai, itu saya sempat keliling ke Honda, ke Yamaha, kemana, lihat survei, ternyata memang ada harga standar sekitar 16 juta lah gitu kan. Saya bilang 16 juta, kalau ada yang mau silakan. Dan bayangkan Bapak Ibu sekarang kita dapat pahala para dai-dai ini. Kalau seandainya seseorang di antara dai itu, kalau saya ambil patokan diri saya punya pengajian satu hari 3 tempat, kadang-kadang sampai 4 tempat gitu kan. Maka pengajian 4 tempat ini seperti kasus hari ini, seperti hari Ahad kedua ini, saya biasa jadwal kayak ini, kuliah duha di sini pagi, sebentar nanti saya jalan lagi siang ke daerah Cikarang lagi sampai menjelang asar, habis asar ke Cikampek, lanjut pengajian, habis itu saya pulang nanti malam live di Wisol, gitu kan. Jadi saya pulang ke rumah jam 10 malam, saya bilang kalau saya sampaikan pengajian, kalau pengalaman saya tidak kurang dari ayat itu, ayat dan hadis mungkin bisa 50, ya 50 ayat, 50 hadis. Bayangkan Bapak Ibu sekalian pahalanya yang didapatkan kalau dai-dai ini menyampaikan kisah-kisah, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dan kita yang fasilitasi motornya, jalannya, maka berapa banyak pahala yang didapatkan gitu. Kalau kita tahu nanti di akhirat, untuk membayar dia, supaya dia nyampaikan satu buah ayat saja, dengan harga 16 juta satu motor, kita siap bayar tuh, gitu kan. Apalagi kalau dia pakai, anggaplah dipakai oleh dai kita itu 5 tahun lah. Berarti setiap hari kita panen pahalanya tuh, gitu kan. Subhanallah, saya kedatangan satu orang ibu dan dia dengan suaminya ikut program itu. Tiba-tiba bawa ke saya, ini Ustaz saya sudah transfer uang, bukti transfer. Di daerah Kelapa Gading, saya kalau Kamis pagi ngajar kitab Bulughul Maram di sana. Saya sudah sampaikan sekitar 2 minggu informasi, lalu datang, ini Ustaz bukti transfer. Saya sudah transfer uang sekian. Waktu itu ditransfer uang ke saya 200 juta lebih. Saya tanya, untuk apa ini Bu? Ini nama-namanya Ustaz, apa programnya? Saya ikut program Ustaz semuanya nih. Saya sempat sebutin macam-macam program, di antaranya motor dai 16 juta. Ini Ustaz saya sumbang untuk 7 motor. Ini Ustaz pencetak buku doa ada 10.000 rupiah. Pernah saya sampaikan di pengajian saya itu 10.000 rupiah buku doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu dibagi sebar gitu kan, dengan cetak ulang 10.000 rupiah. Ini Ustaz 3.000 buku. Ya, sekitar 30 juta. Terus dirincikan sama dia. Ada program sumur yang kami lagi gali di Sulawesi Selatan dengan di Jawa Tengah dengan 4,5 juta. Ini juga saya ikut 7 sumur. Terus dirincikan sama dia sampai termasuk zakat malnya dialokasikan ke saya. Baiklah. Pada saat itu subhanallah, saya mulai berpikir nih, siapa teman-teman saya yang butuh motor nih? Mulailah saya daftar, teringat diminta saya si fulan, saya telepon, ada yang jawab, mungkin ada juga yang jawab, ada yang tidak. Yang sempat jawab, alhamdulillah, lalu saya bilang, ini akhi ada program begini-begini. Senang sekali mereka, gitu kan. Mulailah saya belikan motor satu-satu. Subhanallah, setelah saya bagi motor itu, saya bimbing umroh sekitar sebulan sebelum Ramadan kemarin. Saya pergi umroh, kemudian ada satu perusahaan yang mayoritas yang ikut di situ itu makanya dari mereka. Saya ngobrol lagi sama orang ini, ada nyumbang lagi 5 motor. Saya ingat lagi, siapa lagi nih yang saya mau kasih motor nih? Si fulan gitu. Sempat pimpinan perusahaannya bilang sama saya, Ustadz kalau Ustadz sendiri pakai motor apa? Gitu kan. Saya bilang ada motor saya, alhamdulillah gitu kan. Dia bilang, Ustadz tahu nggak? Istri saya itu ikut pengajian Ustadz di Kemang Jakarta Selatan. Ustadz biasa datang pakai motor. Istri saya sempat bilang, Ustadz perlu tahu loh, di sana tuh pengajiannya yang datang ibu-ibunya, bapak-bapaknya yang datang tuh pakai Mercy, pakai Alfa. Ustadz datang pakai Yamaha Mio, dihafal motor saya gitu. Istri saya bilang, Ustadz ini mikirin motornya orang, nggak mikirin dirinya sendiri, gimana sih? Ya sudahlah Pak, insya Allah nanti ada rezekinya sendiri. Terus sempat dia bilang, kalau Ustadz mau pakai motor apa sih? Ya motor apa yang Allah kasih kan gitu. Apa yang mudah ada rezekinya, alhamdulillah kita pakai gitu. Udah pulang, sempat ada satu pegawainya dia bilang, motor yang kayak Ustadz ini cocok karena badannya besar, katanya dia. Gitu. Ini harus motornya besar juga nih. Pulang, subhanallah, saya balik ke Jakarta, sudah selesai umrah. Pas 2 minggu Ramadan gitu, tiba-tiba ada satu orang staf di tempat saya, telepon, Ustadz ada tamu datang nih. Siapa? Katanya dari perusahaan, disebut nama perusahaan teman-teman itu. Saya nggak sebutin, nggak usah gitu kan. Dia bilang dari perusahaan ini. Kenapa? Ini dikirim foto di WhatsApp. Lagi ngantar motor Ustadz, gitu kan. Katanya motor ini buat Ustadz. Jadi motor itu dikasih ke saya, yang keluaran Yamaha yang NMAX yang 28 juta itu, gitu kan. Saya nggak pernah minta ini, gitu kan.
Akhirnya diantar, dikasih, dan semua langsung STNK-nya atas nama saya, dikasih semua kuncinya, ini sumbangan dari kami-kami yang sudah kumpul. Saya ambil pelajaran waktu itu Bapak Ibu sekalian, subhanallah, bantu orang, gitu kan, mendatangkan sesuatu nih. Tadi yang saya pikir teman-teman saya ini saya kasih motor, gitu kan. Allah lihat mungkin ternyata saya dikirimin motor. Ada lagi satu orang, ibu pengajian juga kasih lagi 2 motor. Sekarang motor saya sudah saya ganti, yang Mio, dan ada 2 motor di rumah, alhamdulillah. Saya kalau pengajian ganti-ganti supaya sebarin pahalanya gitu. Tapi yang kita ambil pelajaran subhanallah, keluarin di jalan Allah. Saya tidak keluarin duit ya, saya keluarin ide, gitu kan. Datang tuh balasannya Allah, itu baru ide, gitu kan. Bagaimana kalau kita betul-betul keluarin gitu kan dari harta kita, subhanallah. Ini pelajaran yang kita harus ambil Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan mengeluarkan di jalan Allah, malah mendatangkan responnya gitu kan. Allah SWT datangkan rezeki. Jadi bukan dengan menahan, terbalik. Dan jangan pernah bersedekah dengan istilah daripada. Ya, daripada makanannya rusak kasih aja tetangga. Kasih aja sapam. Baju saya sudah mau robek nih, daripada keburu robek kasih aja orang. Jadi pas-pasan nanti juga datangnya. Kasih yang terbaik. Kalau kita lagi makan di satu rumah makan, bayar 30.000, enak nih makanannya. Coba belajar mulai sekarang, kasih yang terbaik yang Allah. Bungkus makanan dengan menu yang sama 30.000, keluar kasih fakir miskin di jalan. Saya jamin balasannya Allah akan datang. Dan Allah bukan balas lagi kita dengan satu bungkus makanan. Nanti tiba-tiba kita dikasih makanan yang lebih banyak. Allah SWT berikan kepada kita banyak hal-hal yang terbuka yang tidak, kadang-kadang tidak lantas di benak kita gitu, subhanallah. Dan ini pelajaran dari kisah Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian ada juga kisah seorang wanita sahabiat bernama Amrah binti Rawaha radhiyallahu anha. Amrah ini dia niatnya mengirim satu nampan kecil kurma ke parit karena suaminya lagi kerja di situ. Dia kirimin makanan suaminya. Dan niatnya agar suaminya ini makan bersama teman-temannya di parit yang per 10 orang tadi gitu kan. Ini sedikit sekali jumlahnya, mungkin cuma 20-30 butir saja. Lalu pada saat tiba, subhanallah suaminya Amrah ini, radhiyallahu anhu ajma'in, waktu lihat, dia bilang sama teman-temannya, masa kita makan Rasulullah nggak makan, gitu kan? Coba deh kita bawa ke Nabi SAW, beliau dulu makan, sisanya baru kita makan, gitu kan? Waktu dibawa di hadapan Nabi SAW dengan niat mau bersedekah, gitu, apa yang terjadi? Dalam hadis Bukhari juga disebutkan, maka Nabi SAW membuka jubah beliau, ya, ada surban beliau, kemudian beliau mengatakan letakkanlah di atas sini. Dituanglah kurma yang sedikit di atas surban Nabi SAW. Dalam hadis ini dikatakan tiba-tiba kurma itu seperti bertambah sendiri. Jadi banyak sampai seperti gundukan. Lalu Nabi SAW mengiklankan agar semua sahabat datang dan seluruh parit bisa makan kurma itu. Mendapatkan. Dan kata para sahabat yang menyaksikan, kami terus melihat kurma tersebut bertambah sampai seperti gundukan gunung, seperti kurma-kurma yang baru diturunkan dari pohonnya, yang ditumpukan di sebuah tempat. Terus saja keluar, sampai seluruh yang diparit mendapatkan bagiannya. Dan ini biasanya orang kalau makan kurma, ya zaman itu kan orang makan kurma seperti kalau kita makan nasi ya. Jadi kita biasanya satu porsi nasi kan satu piring ya. Jadi mereka sebenarnya kalau makan kurma itu satu piring juga. Jadi bukan porsi kayak kita di Indonesia mungkin kurma cuma diincipin dikit. Emang makanannya mereka kurma itu. Jadi kalau semua parit 1.000 orang bisa makan kurma itu berapa banyak tuh, gitu kan? Terus keluar bertambah dari surban Nabi SAW itu dengan hikmah Allah sehingga menjadi berkah. Dan ini juga contoh bagaimana sedekah itu luar biasa bisa mendatangkan rezeki yang banyak. Dan tentu Jabir dan Amrah radhiyallahu anhum ini mendapatkan pahala yang luar biasa ya. Selain perilaku niat sedekah, juga makin banyak orang yang makan, sehingga memang makin banyak manfaatnya. Kisah mujizat yang lain adalah kisah batu yang dipecahkan oleh Nabi SAW. Nah ini yang saya kembali kepada kisah batu tadi. Disebutkan juga dalam riwayat-riwayat yang sahih, diantaranya riwayat Bukhari. Waktu Jabir tadi mengatakan, saya melihat Nabi SAW mengangkat tampaknya dan memukul dengan keras ke arah batu yang tidak bisa pecah itu, maka saya melihat perut Nabi SAW terikat dengan 3 batu.
Tapi sekarang kita bukan bahas lagi masalah perut yang diikat dengan 3 batu, tapi waktu Nabi SAW kata Jabir menghantamkan kampaknya ke batu tersebut, tiba-tiba terpencar cahaya yang sangat terang. Dan kami semua melihat cahaya tersebut. Lalu Nabi SAW bertakbir dengan suara keras berkata, Allahu Akbar. Lalu kemudian beliau pun berkata, sungguh terimalah berita gembira, Allah telah memperlihatkan kepadaku, gitu kan, seluruh negeri Syam, Palestina, Syria, Lebanon, sama Yordania. 4 ini dikenal dengan negeri Syam dulu. Dan ini wilayah dulu dikuasai oleh Bizantium, oleh kerajaan Romawi. Seluruh wilayah Syam dikuasai oleh umatku. Lalu Nabi SAW mengangkat lagi kampak yang kedua kali, lalu dihantam dengan kuat, terpencar cahaya lagi. Lalu kata Nabi SAW, Allahu Akbar. Allah memperlihatkan kepadaku bahwasanya seluruh wilayah Persia. Persia itu waktu itu Irak, Iran, Afghanistan, Rusia. Itu Persia, wilayah yang luas sekali. Itu di tangan umatku. Dan waktu Nabi SAW mengangkat yang ketiga dan menghantamnya dengan kuat, terpencar cahaya yang terang lagi. Lalu kemudian beliau berkata, Allahu Akbar, aku diperlihatkan seluruh Yaman. Jadi Jazirah Arab nanti akan semuanya, dan negeri Syam serta wilayah Persia itu semua dikuasai oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka waktu itu para sahabat mempercayai ini sabda Nabi SAW, dan batu itu hancur. Orang-orang munafik, dan ini tiba-tiba tersebar. Rasulullah SAW beritakan nih, kalau kita akan menang, kita akan menguasai dunia. Ini luar biasa, seluruh Jazirah Arab, seluruh Syam, seluruh Persia. Jadi kalau Persia sudah takluk, berarti seluruh Asia akan takluk, gitu kan? Kalau Syam takluk, berarti jalur ke Eropa dan Turki terbuka, gitu kan? Dan kalau Jazirah Arab terbuka, maka seluruh wilayah Afrika terbuka. Secara otomatis seperti ini semua akan dikuasain. Maka orang-orang munafik waktu itu mendengar, mereka sempat tinggalkan parit, mereka pamit lah, mereka nggak mau kerja. Akhirnya mereka mengatakan, ini Muhammad ini sudah gila, gitu. Gimana caranya seseorang di antara kita tidak bisa dapat jaminan bisa buang air besar? Maaf, ini bahasa mereka ya. Buang air besar dan buang air kecil. Karena zaman dulu mereka kalau buang air besar mereka keluar ke padang pasir. Mereka nggak punya kamar mandi di rumah-rumah mereka, gitu kan. Seseorang di antara kita tidak punya jaminan ketenangan, dia bisa menyelesaikan hajatnya di luar rumahnya. Kemudian dia menjanjikan bahwasanya umatnya, pengikutnya akan mendapatkan kemenangan seluruh dunia. Di mana ceritanya itu dalam hidup manusia? Orang lagi terkepung. Ini kalau 10.000 pasukan Ahzab ini datang dan berhasil menyerang Madinah, Bekasi ini diserang dengan 10.000 orang. Prajurit-prajurit perang semuanya, gitu kan. Itu kalau berhasil masuk, habis nih, udah nggak ada lagi. Bagaimana orang yang terkepung masih bisa ngomong seperti ini? Tapi subhanallah orang-orang beriman percaya. Ini Rasulullah SAW, nggak mungkin salah, gitu kan. Maka yang terjadi, subhanallah, apa yang Nabi SAW ucapkan itu memang terbukti 10 tahun saja setelah kejadian tersebut. Kita tahu 9-10 tahun. Kita tahu dalam sejarah nanti insya Allah akan ada bahasan di dalam masa kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka di tahun 14 Hijriah, Umar bin Khattab menjadi khalifah tahun 13 Hijriah. Tahun 14 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus pasukan ke negeri Syam. Dan pada saat tiba di negeri Syam, itu pasukan muslimin berhasil menaklukkan negeri Syam itu dengan perang yang namanya Perang Yarmuk. Terkenal, Perang Yarmuk tahun 14 Hijriah. Itu sangat terkenal dalam sejarah Islam. Dengan pasukan yang jumlahnya itu hanya 4.000, 4 orang. 4.004 jumlahnya. Itu berhasil melakukan negeri Syam. Kemudian dari situ ekspansi pasukan muslimin yang dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in itu menyerang ke Mesir, sehingga Mesir juga takluk. Dan waktu Mesir terbuka, seluruh wilayah Afrika mulai terbuka. Sampai Afrika Utara, Tunis, Jazair, Maroko terbuka. Dan kita tahu nanti di zaman Abbasiyah,
itu kekuatan Islam dari wilayah Afrika Utara masuk ke Spanyol dan akhirnya menyebarkan Islam di Eropa. Dari negeri Syam masuk membuat Turki masuk Islam. Dan kita tahu sekarang Turki termasuk negara yang mayoritas Muslim. Itu hasil dari ekspansi wilayah Syam tadi. Kemudian tahun 15 Hijriah, 1 tahun setelahnya Umar bin Khattab mengutus 12.000 pasukan ke negeri Persia yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian menyerang dan negeri Persia mengeluarkan kekuatannya yang maksimal, akhirnya takluk dan terjadi perang Qadisiyah namanya, terkenal perang Qadisiyah. Seluruh wilayah Irak, Iran, Afghanistan, kemudian Rusia semuanya takluk di tangan kaum muslimin. Jadi subhanallah apa yang Nabi SAW sampaikan tadi itu bukan janji buta, tapi memang kenyataan, memang akan terjadi di masa akan datang, tapi terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an perkataan orang-orang munafik ini mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Ini yang Allah dan Rasulnya sebutkan ini cuman gurur. Gurur itu orang kalau berlebihan dalam ngomongan, gitu kan? Maka dikatakan gurur dalam bahasa Arab. Terlalu percaya diri, itu namanya gurur. Maka mereka mengatakan, apa yang Allah Rasul janjikan kami ini gurur. Mana bisa orang terhimpit seperti ini masih bisa mendapatkan kemenangan. Tapi ini mukjizat Nabi SAW yang terjadi pada saat itu. Baik, sebelum juga terjadi peperangan, waktu pasukan Ahzab datang, udah tiba, parit udah selesai dibuat, gitu kan, sudah selesai. Nabi SAW menyuruh agar tanah-tanah yang digali dari parit itu, jadi misalnya parit ini kita anggap laptop ini, ya. Kemudian ini bibir parit kiri kanan, di dalamnya ada kedalaman sekitar tadi antara 3 sampai 7 meter, lebarnya antara 7 sampai 15 meter. Di kedalaman pada saat ditarik tanah-tanah itu, Nabi SAW menyuruh meletakkan tanah-tanah itu ya, di sisi yang bukan musuh yang datang ya. Misalnya sisi sini musuh datang, tapi di sisi yang lebih dekat ke Madinah. Jadi ini menjadi benteng yang tinggi lagi nih dari guntukan tanah yang sudah diangkat. Pasukan muslimin, mereka berkemah, berposko di belakang gundukan tanah ini. Tanah-tanah ini fungsinya, kalau seandainya ada di antara orang-orang Quraisy yang berusaha loncat dan memang betul berhasil tiba di ujung mulut parit ini, mereka masih tertahan lagi dengan gundukan tanah yang tinggi dan juga ya tanah-tanah ini digunakan untuk melempari ya kalau ada pasukan yang masuk ke dalam parit, gitu kan, maka mereka dilempari anak panah, dilemparin dengan gundukan batu-batu, gitu kan, sehingga yang masuk di parit pun bisa mati. Seperti itulah kurang lebih. Baik, pada saat itu orang Quraisy pasukan Ahzab datang, lalu Abu Sufyan sebagai pemimpin pas tiba di parit, mereka semua mengelilingi Madinah, mereka kaget melihat, kata Abu Sufyan, waktu melihat itu, apa ini? Demi Allah ini ide, ya, taktik perang yang tidak pernah orang Arab kenal, nggak ada ini. Ini tidak pernah orang Arab tahu begali-gali parit seperti ini. Lalu kemudian Abu Sufyan pun keliling di sekitar Madinah, jadi Madinah ini sudah dikepung nih. Orang-orang dari Madinah semua melihat. Bahkan Nabi SAW waktu itu sudah tahu ini pasukan besar 10.000 orang. Itu menyuruh seluruh wanita sama orang tua serta anak-anak ditaruh di sebuah benteng. Jadi ada benteng dalam kota Madinah, saya pernah jelaskan ada pintu gerbang utama, di dalamnya ada banyak benteng-benteng, gitu kan, benteng-benteng. Kadang-kadang setiap suku itu punya benteng sendiri. Bahkan orang-orang Yahudi itu di dalam kota Madinah punya benteng. Benteng itu mereka punya tembok yang besar, di dalamnya itu mereka bisa bertahan. Di dalamnya ada pertanian, ada peternakan, ada sumur. Mereka hidup di situ. Jadi kalau mereka mau diserang orang lain nggak bisa. Di dalam Madinah sendiri ada banyak benteng-benteng. Ada satu benteng muslimin punya orang Ansar, semua wanita dan orang tua ditaruh di situ sama anak-anak. Nanti akan ada cerita sendiri berhubungan dengan masalah itu. Maka Nabi SAW dengan pasukan muslimin menyaksikan tuh. Pasukan datang dan mereka melihat kejadian ini luar biasa. Bagaimana caranya nih? Bagaimana melewatinya? Dalamnya sekitar 7 meter, lebarnya sekitar 15 meter. Ini besar sekali. Ada di antara mereka yang coba meloncatkan kudanya pada saat mencari, ternyata semua sisi semuanya ada paritnya. Maka mereka coba loncat, tidak bisa jatuh dalam parit. Dan kalau sudah jatuh dalam parit, dipanahin oleh kaum muslimin, mati. Nggak bisa keluar lagi, dipanah oleh kaum muslimin. Jadi susah mereka gitu kan.
Lalu Abu Sufyan mulai bermusyawarah dengan beberapa teman-temannya setelah beberapa hari mencoba nggak bisa. Ini nggak ada jalan keluar nih. Nah, tadi waktu di awal pertemuan saya sempat sebutkan ada satu suku Yahudi yang masih ada di Madinah, namanya suku Quraidah, gitu kan? Suku Quraidah ini kebetulan punya benteng itu di wilayah utaranya Madinah, di bagian belakangnya Madinah, di dekat Masjid Quba. Ada di situ sebagian parit, tetapi parit ini menyambung antara tadi sisi timur dan barat yang penuh dengan batu tajam, dibuatin parit. Di situ ada benteng suku Quraidah yang tinggi dan kuat, gitu kan? Itu jadi paritnya jalan di dekat temboknya mereka, pas sandar di tembok mereka. Jadi kalau musuh mau naik pun harus naik ke benteng Quraidah ini, gitu kan? Suku Quraidah ini punya kesepakatan dengan Nabi SAW. Mereka juga takut sekali. Ya. Mereka tidak mau buat masalah dengan Nabi SAW karena sudah tahu suku yang lain, Qainuqa dengan Nadir sudah diusir oleh Nabi SAW. Dan memang terbukti mereka nggak bisa melawan, gitu kan. Maka mereka punya kesepakatan untuk menjaga keamanan Madinah. Dan mereka tidak boleh bekerja sama dengan musuh-musuh. Nah, Abu Sufyan bilang kepada suku Nadir dan Qainuqa, dua suku yang sudah diusir yang bergabung sama Ahzab, ini gak ada jalan lain kita masuk Madinah kecuali dari suku Quraidah nih, harus dari bentengnya mereka. Satu-satunya, dan mereka karena Yahudi, kalian yang bisa temui. Kepala suku Nadir yang tadi dari awal kita sebutin namanya Huyai bin Akhtab ini, coba melobi. Datang keluar di depan benteng teriak-teriak, wahai Ka'ab, ada pimpinannya namanya Ka'ab juga ya, namanya pimpinan Ka'ab bin As'ad namanya. Ini pimpinannya suku Quraidah dalam benteng itu. Wahai Ka'ab dipanggil-panggil. Kata Ka'ab, bilang Ka'ab tidak akan bicara sama kamu. Karena Ka'ab ini berakal, dia dewasa, dia tahu. Pasti ada sesuatu nih kenapa Huyai bin Akhtab mau datang. Mungkin mau minta pertolongan. Maka kata Huyai, wahai Ka'ab, keluarlah, temui saya. Gitu kan. Kalau kau tidak mau temui, minimal dengar dari saya, dengar aja. Kata Ka'ab, keluar dari bentengnya, dari atas, dia bilang, saya tidak mau dengar kau. Dia bilang, dengarin aja, masa kau nggak mau dengar? Dia bilang, tidak, saya nggak mau dengar apapun, saya tidak mau punya masalah dengan Muhammad. Gitu kan. Maka si Huyai ini punya sebuah strategi yang licik, dia bilang apa? Zaman itu, perlu juga Bapak Ibu tahu, orang-orang Yahudi itu bukan pakai bahasa Ibriyah, mereka pakai bahasa Arab, pakaiannya seperti orang Arab, mukanya seperti orang Arab, memang tinggal jazirah Arab mereka, gitu kan. Jadi orang-orang Yahudi pakai bahasa Arab, maka waktu Huyai memanggil Ka'ab dalam bahasa Arab, dan pasukan-pasukan Quraisy di sekitar itu ada semua tuh. Ya. Di belakang benteng ini dalam kota Madinah ada pasukan muslimin. Maka tradisi orang Arab itu termasuk memalukan sekali kalau mereka tidak menghormati tamu. Kalau ada tamu terus ditolak, itu memalukan luar biasa. Itu bisa jadi buruk namanya di masyarakat. Maka kata Huyai, kalau kau tidak mau jamu saya menjadi tamu wahai Ka'ab, maka saya akan sebarkan ke orang-orang di Jazirah Arab kalau kau itu pelit. Kalimat pelit ini mengganggu Ka'ab, gitu kan? Maka dia bilang kepada pasukannya, bukain benteng buat dia. Masuk, dia mau apa nih satu orang? Jangan sampai orang nanti di Jazirah Arab saya dibicarakan kalau saya pelit. Baiklah. Masuklah dia. Lalu dia bilang, saya ingin kumpul sama pimpinan kalian. Berkumpullah. Lalu kata Huyai, saya ini datang ke sini dan saya gerakkan seluruh suku-suku Arab. Saya gerakkan sampai terkumpul 10.000 pasukan. Datang ke kota Madinah, mengepung Madinah. Gitu kan? Dan kalau ini pasukan menang, maka selesai urusan kita sama Muhammad. Bagaimana bisa kalian memilih Muhammad daripada orang ini? Daripada pasukan ini? Maka kata Ka'ab, tetap saya tidak mau dengar. Saya tahu Muhammad dan muslimin memiliki kekuatan. Terus saja Huyai membuat mereka yakin, gitu kan? Sampai akhirnya mereka setuju untuk mengkhianati kesepakatan. Makanya subjudul di sini adalah pengkhianatan suku Quraidah, gitu kan? Maka mereka sepakat, dan Huyai bin Akhtab tidak puas. Dia bilang, mana surat kesepakatan kalian? Ada kertas, ada kulit, ditulis kesepakatan antara Nabi SAW dengan Bani Quraidah ini. Lalu dikasihlah kertas kulit tersebut, dikeluarkan, kata Huyai, bakar dan rusak ini. Jangan kalian percaya ini. Ini kita nanti akan jadi raja di Madinah. Kita akan berkuasa. Muhammad dan pasukannya akan dikalahkan. Ini 10.000 orang depan mata kalian. Lihat nih, kekuatan yang luar biasa. Maka akhirnya mereka membakarnya, gitu kan. Nabi SAW mulai merasakan ada
kejadian yang aneh nih di tengah-tengah Bani Quraidah nih. Ada gemuruh-gemuruh suara. Karena bentengnya mereka dalam kota Madinah kan. Dan ini Huyai bin Akhtab sudah pulang. Nabi SAW tidak tahu nih Huyai bin Akhtab datang bertamu kepada Ka'ab bin As'ad tadi. Ringkas cerita adalah Nabi SAW sempat mengatakan kepada sahabat, siapa yang mendatangkan beritanya Quraidah? Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu sempat datang ke sana, melihat informasi mereka. Tapi dari luar benteng, belum jelas. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, siapa yang mendatangkan beritanya? Juga Zubair mengatakan, saya Rasulullah, balik, tapi juga tidak ada kejelasan gitu kan. Maka Nabi SAW akhirnya mengutus 2 pimpinan Ansar. Dua-duanya pimpinan Ansar ini bernama Sa'ad. Ya. Yang satu Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu dan yang satu lagi Sa'ad ibn Mu'adz. 2 sahabat yang mulia nih. Dua-dua pimpinan Ansar ya. Sa'ad ibn Mu'adz ini kebetulan dengan Sa'ad ibn Ubadah punya persahabatan dan jaringan bisnis, kerjasama bisnis dengan suku Quraidah. Maka datanglah keduanya ini ke sana dengan harapan nanti tahu informasi apa. Lalu mereka seperti biasa, kalau zaman dulu orang punya benteng besar, maka di atas benteng itu pas di atas pintu gerbang, untuk buka pintu gerbang itu ada penjaga pintu dan orang kalau mau masuk teriak dulu dari luar, gitu kan? Saya mau bertemu si fulan. Kalau dapat izin baru dibukain pintu gerbang. Maka 2 sahabat Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhuma ini dikenal. Lalu mereka mengatakan, keduanya mengatakan, kami ingin ketemu dengan Ka'ab. Tiba-tiba aneh, orang-orang Yahudi bukan cuma pemimpinnya, orang-orang masyarakat biasanya tiba-tiba mengatakan, untuk apa kalian mau ketemu dengan Ka'ab? Sudah tidak ada kesepakatan antara kami dengan kalian. Jadi bahasa seperti itu dibahasakan. Nabi SAW waktu mengutus 2 sahabat ini sempat berkata, pergilah ke sana kalian berdua. Jadi Nabi SAW berbicara 3 orang. Pergilah kalian berdua ke sana dan pastikan, kalau mereka masih dalam kesepakatan, iklankan satu Madinah. Bahwasanya Quraidah masih dalam kesepakatan. Tapi kalau mereka berkhianat, berikan saya isyarat yang saya bisa faham kalau mereka berkhianat. Maka kata mereka berdua, baiklah. Lalu pada saat ketemu tadi di benteng itu, orang-orang Yahudi sudah mulai mengatakan tidak ada kesepakatan di antara kami dengan kalian. Bahkan mereka mencaci maki, ya Sa'ad, gitu kan. Yang dicaci maki Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'adz, 2 pimpinan Ansar, yang dulunya mereka sangat menghormati 2 kepala suku ini. Maka Sa'ad ibn Mu'adz gak bisa tahan, kembali mencaci maki orang-orang Yahudi ini, gitu kan. Lalu Sa'ad ibn Ubadah, sahabat yang satunya mengatakan, wahai Sa'ad ibn Mu'adz, sabarlah. Jangan engkau tanggapin mereka dengan lisanmu, karena antara kita dengan mereka lebih daripada lisan. Kita akan menebas mereka dengan pedang, gitu kan. Maka baliklah kedua sahabat ini. Waktu mereka balik kepada Nabi SAW, Nabi SAW sempat mendekat untuk mendengarkan, gitu kan. Bagaimana? Gitu, informasi. Maka kata Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, ya, ada kalimat namanya al-ad wal-qarrah. Al-ad wal-qarrah ini biasa digunakan untuk istilah pengkhianatan, gitu kan. Tapi ini tidak semua orang ngerti gitu. Ini biasanya bahasa-bahasa kepala-kepala suku, ya, mungkin bahasa politik lah kalau kita sekarang, gitu kan. Maka Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, al-ad wal qarrah. Artinya pengkhianatan ya Rasulullah, gitu kan. Maka kata Nabi SAW, Allahu Akbar, terimalah berita gembira dengan kemenangan dari Allah. Maka pada saat itu, ya, ini banyak sahabat masih belum tangkap nih, kalau Bani Quraidah itu sudah berkhianat. Mereka cuma menangkap saja informasi kalau saat dua-duanya bin Mu'adz dan bin Ubadah ini dikirim oleh Nabi SAW. Tapi waktu Nabi SAW takbir, Allahu Akbar, berita gembira, ambillah berita gembira karena kalian akan diberikan kemenangan. Maka pada saat Nabi SAW ucapkan kalimat ini, gitu kan, kaum muslimin mulai tangkap nih, ada apa nih sebenarnya? Lalu ada yang bertanya kepada Nabi SAW, Nabi SAW menyampaikan berita tersebut. Perlu kita garis bawahi juga, banyak di antara kaum muslimin yang kadang-kadang di zaman sekarang ketakutan dengan kalau tidak ada kerjasama dengan negara-negara kafir bagaimana, kalau tidak kerjasama sama negara ini yang sudah maju bagaimana, seakan-akan kemuliaan itu bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini terbantahkan dengan metode ini, gitu kan? Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita, kalau kita
dipisahkan tanda kutip oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang kafir dengan caranya, misal tiba-tiba putus kontrak kerjasama, tiba-tiba putus hubungan negara, tiba-tiba terjadi pengkhianatan dari mereka, tiba-tiba ada informasi mereka mengambil sesuatu dari kaum muslimin, korupsi atau apa saja, itu sebenarnya bentuk kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mereka masih di dalam, mereka tuh menjadi seperti duri dalam tubuh kita yang mungkin tidak kelihatan tapi sakit rasanya, gitu kan? Nah, ini dimaksud oleh Nabi SAW, Allahu Akbar, terimalah berita gembira. Artinya, satu-satunya orang kafir yang masih kerjasama sama sekutu-sekutu ini walaupun punya kesepakatan dengan kita adalah Bani Quraidah, dan mereka ternyata mengkhianati kesepakatan tersebut. Maka yang terjadi pada saat itu, tersebar satu Madinah. Kalau suku Quraidah punya benteng sendiri, mereka punya pasukan. Waktu itu laki-lakinya sekitar 600-700 orang, itu memang prajurit ahli perang, gitu kan. Maka pada saat itu pun tersebar berita, dan muslimin pada saat itu terpukul, gitu kan. Karena selama ini mereka merasa agak aman karena harus lewat parit baru bisa masuk. Di parit ini mereka sudah siap anak-anak panah, siap batu, gitu kan, siap menyambut dengan pedang. Tapi ini sekarang benteng Quraidah bisa terbuka, pasukan bisa masuk dari situ, gitu kan. Nah, ini kerepotan ini menghadapinya. Maka tersebar berita pada saat itu. Yang terjadi, subhanallah, Allah menyortir lagi pasukan muslimin, gitu kan. Pada saat itu orang-orang munafik kelihatan sudah. Orang-orang munafik yang tersisa di Madinah, yang memang mereka masih di Madinah, mereka mulai pulang ke rumahnya masing-masing. Mereka bertahan di benteng-benteng mereka, kemudian mereka tutup. Mereka tidak mau ikut dengan pasukan muslimin, tidak mau ikut juga dengan pasukan sekutu. Mereka tidak mendukung ini, tidak mendukung itu. Mereka lari dari peperangan. Sampai ada beberapa riwayat yang mengatakan, bukan hanya orang munafik, sebagian sahabat ada yang sempat merasa ragu nih. Ini kalau kita tiba-tiba diserang bagaimana nih? Maka mereka dengan keraguan tersebut, gitu kan, sempat mengendorkan semangat perang. Sementara dalam perang itu dibutuhkan semangat, gitu kan. Persenjataan itu nomor 2. Bagaimana mereka semangat untuk berperang, merasa yakin mereka akan menang. Maka ini efek daripada pengkhianatan suku Quraidah. Suku Quraidah ini, pada saat mereka sudah mulai berasa, ini ibu-ibu tolong ambil pelajaran dari kisah ini ya. Saya bukan memberikan semangat yang salah, tapi coba ambil hikmah dari seorang sahabiat yang mulia. Waktu suku Quraidah ini mulai berkhianat, dan mereka merasa mereka sekarang seakan-akan di pasukan terdepan, gitu kan? Karena mereka memang di dalam Madinah, dan mereka merasa mereka didukung full dengan 10.000 orang pasukan dari luar, gitu. Maka yang terjadi, mereka bilang, sebelum kita buka pintu untuk masuk nih, supaya pasukan masuk menyerang Madinah, lebih baik kita pesta dulu nih. Kita tangkapin tuh perempuan-perempuan muslimin. Mereka dengar bahwasanya perempuan-perempuan muslimah semuanya, termasuk ummahatil mukminin, gitu kan, istri-istri Nabi, semua ditaruh di sebuah benteng, dan di benteng itu ditaruh semua perempuan, semua anak kecil dan semua orang tua yang sudah tidak mampu berperang, laki-laki yang sangat tua, semua ditaruh di situ. Dan mereka bilang, lebih baik kita serang benteng itu, gitu kan, karena muslimin lagi sibuk di parit, dan mereka tidak akan sangka kita ke sana. Kita serang ke sana malam-malam, kita serang, kita serang, tidak dikatakan malam, kita serang, kemudian kita rebut wanita-wanita mereka, kita bunuh anak-anak mereka dan orang tua mereka. Tapi sebelum menyerang, coba utus dulu mata-mata. Datanglah kurang lebih 20-25 orang mata-mata Yahudi yang ahli perang datang ke benteng tersebut. Waktu mendekati benteng tersebut, tujuan mereka 25 orang ini untuk mencari tahu ada nggak pasukan laki-laki di sana. Karena kalau ada pasukan laki-laki ini kita susah juga, gitu kan. Tapi kalau perempuan semua gampang ditangani. Maka mereka datanglah, gitu kan. Waktu tiba mendekati benteng tersebut 25 orang, Sofiyah binti Abdul Muttalib, ini tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tantenya Nabi ya. Jadi ini saudara kandungnya ayahnya Nabi SAW. Sofiyah sempat masuk Islam. Di awal-awal Islam di Mekah, saya sempat ceritakan ada dari saudara kandung ayah Nabi SAW, ada 5 orang yang sempat mendapati Islam, 3 beriman, 2 tidak, gitu kan. Yang 4 itu laki-laki. Yang sempat beriman Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhuma.
Dan yang tidak sempat beriman Abu Talib sama Abu Lahab. Ya. Kemudian dari perempuan ada namanya Sofiyah. Sofiyah ini ibunya Zubair bin Awam. Ibunya Zubair bin Awam. Sofiyah ini agak berbeda sedikit, ibu-ibu sekalian. Saya mengajak bicara ibu-ibu di sini karena dari tangannya ibu-ibu ini bisa lahir ya para tokoh-tokoh dunia asal memang betul-betul peduli. Karena anak laki-laki pun dibina gitu kan. Dia bisa menjadi cengeng karena ibunya cengeng, atau didikannya, atau dia bisa menjadi seorang yang punya prinsip hidup pada saat ibunya juga punya prinsip hidup. Ini boleh, ini nggak boleh. Dididik yang benar anaknya. Sofia ini pernah terkenal kisahnya, sering dihardik oleh sukunya sendiri, gara-gara dia kalau mendidik Zubair berbeda. Zubair ini suka dibawa di tempat gelap sama Sofia, terus ditaruh waktu dia masih kecil. Dibiarin, dilarang nangis, nggak boleh nangis, harus berani. Ditaruh di tempat gelap, gitu kan. Kemudian kalau dia nangis dipukul sama Sofia. Tidak boleh kamu takut. Lalu susu-susu bilang, kenapa kau buat seperti itu, wahai Sofia? Tidak kasihan sama anakmu. Dia bilang, saya ingin dia menjadi seorang kesatria yang pemberani, gitu kan. Coba bedain sama ibu-ibu kita sekarang. Oh, mau keluar anaknya, jangan. Di sana ada momok, di sana ada ini, di sana ada itu. Gelap ditakut-takutin. Jadi anaknya lah jadi penakut. Ini enggak, malah ditaruh anaknya di tempat gelap, nggak boleh takut, gitu kan. Dan memang nanti kalau Bapak Ibu ikutin di YouTube sudah ada kisah tentang Zubair bin Awam. Itu tablik akbar yang lalu. Kita bahas luar biasa orang ini. Terbentuk menjadi kesatria yang luar biasa. Sampai waktu terjadi perang Yarmuk, gitu kan. Yang tadi kita ceritakan di negeri Syam itu. Yang paling terkenal Zubair. Zubair bin Awam ini kalau lagi mau jihad nih, bertemu antara musuh kafir sama musuh muslim sama musuh kafir. Zubair bin Awam ini di depan. Jadi pasukan muslim di belakang, dia maju sampai berhadapan sama pasukan musuh nih. Ribuan orang, dia berhadapan, lalu dia mendemokan keterampilannya. Begitu tunggu pemimpin perang bilang Allahu Akbar, dia langsung serang, sendirian. Sebelum pasukan nyerang gitu. Luar biasa beraninya. Dan dia kalau dobrak pasukan musuh tuh, dia dobrak sampai ke ujung belakang, baru dia kembali lagi. Sering begitu. Dan itu terkenal, tidak pernah ada musuh yang bisa menahan dia. Ini pasukan Romawi, waktu di Yarmuk, perlu Bapak Ibu tahu, itu jumlahnya 250.000 orang. Dan banyak di antara mereka, itu oleh kaisarnya, disuruh ikat rantai. Jadi diikat rantai, kakinya satu sama yang lain, tangannya juga, supaya tidak lari dari medan perang. Sama Zubair didobrak tuh, gitu kan. Tapi kita bukan bahas Zubair, bisa kembali ke kisahnya, cuma ibunya nih. Nah, pada saat Sofia melihat, 25 orang ini kelihatan, karena di depan benteng itu tanah lapang, gitu kan. Kelihatan itu 25 orang lagi datang. Dan mereka, Sofia ini kenal siapa orang-orang ini. Orang-orang ini adalah orang-orang Yahudi, dari Quraidah. Maka Sofia sudah tangkap nih, ada masalah. Lalu dia bilang, waktu itu ada laki-laki tua yang terkenal sahabat Nabi namanya Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu. Hassan bin Thabit ini waktu itu umurnya 90 tahun. Tua sekali. Dan memang dia seorang penyair, dia nggak punya keterampilan perang. Kata Sofia, wahai Hassan, ayo berdiri. Gitu kan? Karena kalau ada yang naik ke benteng ini, kau harus bunuh. Kalau enggak bahaya. Kalau kau tidak bunuh dan mereka tahu informasi di sini cuma perempuan dan anak-anak serta orang tua, pasti mereka akan menyerang nih. Gitu kan? Nggak mungkin tidak. Pasti jadi masalah besar nih. Dan kalau kita sudah ditangkap, maka pasukan muslimin bisa kalah nih. Karena mereka akan tersibukkan membela kita gitu. Kata Hasan, saya nggak bisa berperang. Dan saya sudah tua begini, sudah luar biasa ya. 90 tahun nggak bisa buat apa-apa, udah dia bilang. Akhirnya Sofia waktu itu mengambil inisiatif. Dia ambil baju perang laki-laki, baju perang seperti laki-laki, gitu kan. Kemudian dia naik ke ujung benteng bagian atas, dia membawa tiang, ada tiang yang dipegang. Di situ disebutkan ada riwayat mengatakan tiang itu dari besi atau tiang itu dari kayu. Dipegang tiang dengan tangan kanannya dan dia menaruh pisau di bagian sisi kiri tubuhnya, gitu kan. Maka dia pun menunggu melihat nih. Ternyata subhanallah dari 25 orang itu memang diutus satu orang saja untuk naik. Melihat, tidak semuanya naik ke benteng gitu. Dengan hikmah Allah SWT. Satu orang ini dianggap yang paling berani. Begitu dia naik, gitu kan. Maka pada saat dia naik, dia tidak tahu kalau di atas ini ada orang. Ada Sofia nunggu. Begitu dia naik, dipukul kepalanya oleh Sofia, gitu kan. Sehingga jatuh dan berdarah.
Dan ada perilaku yang Sofia lakukan nih. Ini memang sejarahnya begitu ya. Dia menyabut pedangnya lalu memotong kepala orang itu. Ini kondisi ya. Jadi kondisi pada saat itu memang tidak bisa lagi, harus begitu. Maka dia pukul berdarah terus dipotong kepala orang itu. Apa yang Sofia lakukan waktu sudah dipotong kepalanya? Diambil kepala tersebut lalu Sofia berdiri di tembok benteng. Kan pakainya baju perang laki-laki ya. Dari jauh nggak tahu perempuan laki-laki. Diangkat sama dia setinggi-tingginya. Artinya menunjukkan ke bawah itu, nih yang masuk nih. Lalu kemudian dilempar kepala itu ke arah mereka.